dimensi pembelajaran. Adapun itu hakikat dimensi pembelajaran yaitu dimensi timbal balik antar peserta didik dan guru dalam proses mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai atau nilai pengetahuan supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan sehingga siswa dapat menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Nah, di sini dikatakan hakikat dimensi pembelajaran itu dimensi balik antara peserta didik dan guru. Nah, di sini kita sekolah, kita sebagai calon guru masa depan, kita itu harus menuangkan ilmu kita kepada siswa kita supaya siswa kita lebih bisa mendalami materi. Nah, di situ kita harus memberikan, misalnya gitu, kita harus memberikan tugas untuk mereka supaya bisa mendalami dan bisa menyikapi bagaimana yang harus kita kasih kepada mereka. Nah, dimensi pembelajaran merupakan bagaimana otak peserta didik bekerja selama proses pembelajaran. Dimensi ini terdiri dari 5 tipe berpikir yang bernilai interaktif. Adapun sebagai berikutnya yaitu 1. Mengembangkan sikap dan persepsi positif. Nah, kita sebagai guru kita harus bisa mengarahkan mereka dan mengembangkan cara pola pikir mereka supaya mereka dapat lebih mengerti. Yang kedua, belajar untuk pemperolehan dan penginteraksian pengetahuan. Yang keempat, perluasan dan penghalusan pengetahuan. Nah, kita sebagai bisa menyampaikan materi, kita harus bisa memahami karakter mereka dan kita bisa menyampaikan materi secara halus supaya mereka dapat mengerti dan mereka juga dapat memahami supaya mereka bisa mengeluarkan pendapat mereka sendiri. Yang keempat, belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Nah, kita sebagai guru, kita harus memberikan pelajaran yang bermakna. Supaya mereka tahu dan bisa menggolongkan ini ke ini, yang ini bisa ke sini gitu. Nah, yang kelima, mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Nah, kita harus mengajari mereka supaya mereka bisa mengembangkan cara pola pikirnya dan tidak misalnya kita memberikan soal kepada mereka dan kita harus mengarahkan mereka supaya mereka dapat memberi pendapat supaya mereka itu juga bisa mengeluarkan inspirasinya gitu. Terus adapun itu dimensi perencanaan pembelajaran yaitu signifikasi. 2. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter harus melihat aspek atau tingkah signifikasinya. Nah, di sini kita harus mengajari mereka dan kita juga harus mengajari cara-cara bagaimana untuk misalnya untuk belajar yang baik dan harus mengeluarkan bagaimana tentang pembelajaran yang kita pelajari. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berbasis karakter harus disusun berdasarkan pertimbangan realista baik yang berkaitan dengan biaya pun revaluasi. Keempat, konsep revaluasi berkaitan dengan pembelajaran berbasis karaoke memungkinkan penyelesaian. Keempat, kepastian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terlalu di luar perencanaan. Adapun yang terakhir yaitu ketelitian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga di luar perencanaan. Nah, kita itu harus teliti supaya mereka lebih bisa memahami dan tidak ada kata-kata yang salah. Adaptasi, penggunaan berbagai proses kemungkinan perencanaan yang fleksibel atau adaptable dan terdapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak diinginkan. Nah, kita di sini harus perlu, jika kita untuk mengajar, kita harus perlu beradaptasi kepada murid kita supaya murid kita itu dapat memahami kita dan kita juga dapat memahami mereka, yaitu waktu. Keterlebihan perencanaan dalam memprediksi masa depan dan juga variasi dan rehabilitas analisis yang dapat dipakai. Dan sini waktu terdekat kita harus memahami mereka supaya mereka juga tidak sungkan untuk memberikan pertanyaan atau menuangkan pendapat mereka. Yang terakhir yaitu monitoring. Proses pengembangan kriteria dan menjalani bahwa komponen pembelajaran dengan efektif. Nah, di sini kita sebagai guru kita itu adalah monitoringnya dan supaya mereka
bisa lebih jelas untuk menangkap apa yang kita jelaskan, kita harus halus untuk menyampaikannya. Baiklah, demikian dengan penjelasan saya. Terima kasih.